Apakah Anda siap melihat kondisi keuangan Anda menjadi lebih baik 6-12 bulan ke depan? Video ini memberitahu Anda bahwa ada cara sederhana yang ampuh untuk mengelola keuangan Anda, dan kalau Anda berkesempatan mempraktekkannya, Anda pasti akan merasakan manfaatnya. Caranya adalah mengelola keuangan Anda dengan menggunakan metode 50-30-20. Banyak orang menyatakan bahwa metode 50-30-20 ini merupakan salah satu alat terbaik dan terpopuler bagi orang yang mempunyai kesulitan untuk melacak semua pengeluaran mereka, tetapi menginginkan cara mudah untuk mengelola pengeluaran, menghemat uang, dan mengontrol uang mereka. Metodenya bekerja seperti ini. Pertama-tama Anda harus membagi pengeluaran menjadi 3 kelompok, yaitu kebutuhan Anda, keinginan Anda, serta tabungan dan hutang. Misalkan Anda berpenghasilan bersih 6 juta rupiah sebulan setelah dipotong pajak. Dengan menggunakan metode 50-30-20, maka Anda perlu membagi uangnya seperti ini. 50% dari penghasilan yaitu 3 juta rupiah akan digunakan untuk membiayai kebutuhan Anda, 30%-nya yaitu 1.800.000 rupiah akan digunakan untuk membeli keinginan Anda, dan 20%-nya yaitu 1.200.000 rupiah dimasukkan ke tabungan dan juga untuk melunasi hutang Anda. Selanjutnya mari kita melakukan langkah kedua, yakni membuat daftar anggaran kebutuhan Anda. Ini termasuk hal-hal yang apabila tidak Anda segera beli, maka Anda dan keluarga sulit untuk dapat bertahan dalam hidup yang berkecukupan. Jika sebelumnya Anda tidak memiliki anggaran, maka ini akan menjadi waktu yang ideal untuk membuatnya. Cobalah analisa dengan cermat untuk apa saja selama ini Anda membelanjakan gaji Anda setiap bulan. Sebuah saran dari ahli keuangan, agar pembelanjaan yang masuk dalam kelompok kebutuhan ini tidak boleh melebihi 50% dari gaji atau pendapatan bulanan. Jika ditemukan ternyata lebih dari 50%, maka ada sesuatu yang harus diperbaiki. Namun, jika kenyataannya sekarang Anda sudah membelanjakan lebih dari 50% dari gaji Anda untuk kebutuhan Anda, jangan panik. Yang perlu Anda lakukan adalah melacak pengeluaran Anda sehingga Anda dapat mengetahui dengan baik kemana uang Anda pergi. Begitu Anda tahu kemana perginya uang Anda, sesuaikan kebutuhan Anda dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu atau mencari alternatif yang lebih murah. Setelah anggaran Anda sesuai dengan batas 50%, Anda sekarang dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah ketiga adalah membuat daftar keinginan Anda dan memilih-milihnya dengan mengingat bahwa maksimal 30% dari gaji Anda akan digunakan untuk memenuhi keinginan Anda tersebut. Wah, mungkin kedengarannya seperti boros. Tetapi perhatikan, yang kami maksud adalah bahwa Anda harus benar-benar mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada secara objektif. Bagaimana cara mempertimbangkannya? Misalnya, Anda seorang yang ahli di bidang desain grafis dan mendapat proyek sampingan sebagai marketing online, dan untuk itu Anda ingin membeli sebuah laptop. Keinginan ideal Anda adalah membeli sebuah laptop tercanggih dengan prosesor yang super cepat. Namun mengingat kondisi keuangan Anda saat ini, sangat disarankan untuk sementara ini cukup membeli laptop 1 atau 2 tingkat di bawah spesifikasi ideal Anda, tetapi yang kemampuannya cukup memadai untuk menyelesaikan proses desain dengan cepat dan mempresentasikan hasilnya ke klien Anda. Intinya, laptopnya yang dibeli tersebut bukan harus yang model terakhir dan tercanggih, bukan? Bagaimana kalau uang sebesar 30% dari gaji tersebut belum cukup untuk membeli laptop yang diinginkan tersebut? Jawabannya adalah menabung khusus untuk laptop tersebut sambil menahan untuk membeli keinginan lainnya. Atau kalau ternyata pembeliannya tidak bisa ditunda lagi,
maka solusi alternatifnya adalah dengan mengalokasikan sebagian besar dari dana 30% tersebut untuk membayar cicilan pembelian laptop tersebut. Yang terpenting adalah nilai 30% itu harus dapat dijaga maksimum dan kegunaannya juga harus sesuai dengan tujuan alokasinya. Memang, seringkali sulit untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tetapi aturan praktis yang sering dipakai dalam menentukan keinginan adalah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah Anda bisa beraktivitas atau hidup normal tanpa barang yang diinginkan tersebut? Dan jika jawabannya bisa, maka kemungkinan besar itu adalah keinginan dan bukan kebutuhan. Selanjutnya, langkah terakhir, langkah keempat, yaitu mengambil 20% dari penghasilan Anda untuk ditabung dan melunasi hutang jika ada. Setelah melunasi hutang atau cicilannya, uang tabungan ini dapat digunakan sebagai dana darurat atau dana siaga, simpanan untuk rumah, investasi atau tabungan untuk pensiun. Jika ingin menambah nilainya, Anda bisa mentransfer sisa atau kelebihan uang dari dana alokasi lainnya ke tabungan ini. Metode 50-30-20 ini sangat praktis karena membantu Anda melacak pengeluaran dengan mudah. Dengan hanya memantau 3 kelompok yang mudah diikuti sehingga membantu seseorang untuk fokus dan mengelola uang dengan lebih baik. Demikian pembahasan kita mengenai metode 50-30-20 yang banyak digunakan untuk mengelola dan memperbaiki kondisi keuangan pribadi maupun keluarga. Semoga bermanfaat. Mari kembangkan wawasan menuju pribadi yang sukses bersama kami, BWI, Bright World International.